Aduh, oke, di video pertama itu saya lupa menjelaskan bahwa eh, ya saya sempat menjelaskan terkait masalah minimal kalian udah mengerjakan tugasnya, kalaupun bertanyanya tekstual gitu ya. Tapi paling tidak dari hasil pertanyaan ini itu yang memang kalian tuh serius dalam mencari ilmu, karena ya melaksanakan tugas yang diberikan gurunya, entah kalian karena terpaksa atau karena sudah gabut gitu kan, di rumah aja tidak punya kegiatan yang lain, main game aja, mau keluar juga gak ada temannya gitu karena kalian tidak punya teman. Nah, tentu akhirnya kalian mengerjakan tugasku. Oke, kita lanjut pertanyaannya. Kita ini part 2 ya. Ini dari Darren dari 9B. Dia bertanya tentang bagaimana isi prinsip dari kebebasan yang bertanggung jawab. Oke, saya kembali lagi ke kata-kata guru saya itu. Dia mengatakan dia guru sosiologi. Karena saya dulu IPS. Dia bilang lakukan apa yang ingin kamu lakukan, atau kerjakan apa yang ingin kamu kerjakan. Tapi ada tapinya. Pertanggungjawabkan tentang apa yang sudah kamu lakukan atau tentang apa yang sudah kamu kerjakan. Artinya kebebasan yang bertanggung jawab itu kita berani berbuat, berani juga bertanggung jawab. Nah, apa hubungan kesatuan dan keutuhan? Sangat erat kehubungannya, karena kalau udah bersatu itu akan utuh, seperti yang sudah saya jelaskan di awal ya, di video yang pertama menjawab pertanyaan kalian itu, di yang kedua lah. Terus kemudian pertanyaan dari Ivan Zat Sata. Dia bertanya tentang mengapa kesatuan dan persatuan Indonesia. Mengapa kesatuan dan persatuan Indonesia? Ya mengapa? Terus kemudian perbedaan antara kesatuan dan persatuan. Oke, sudah saya jelaskan. Sebaiknya nonton aja ya, biar ini hemat. Karena ini udah pertanyaan kedua. Takutku nanti lama lagi nih, 30 menit lebih. Selanjutnya pertanyaan dari Devita Aulia Putri 9C. Apa saja dampak positif dan negatif dari keberagaman masyarakat Indonesia? Apa saja dampak positif dan negatif? Oke, sudah ya. Sudah saya jawab di video sebelumnya. Apa saja pengaruh positif keberagaman masyarakat Indonesia? Oke, sudah. Kita hemat waktu aja. Kita lanjut. Dari Alia Yuniar, bagaimana contoh dari prinsip pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi? Contoh dari prinsip pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Oke. Cita-cita reformasi itu sebenarnya berangkat dari alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di bagian alinea keempat. Di situ salah satunya, karena di sini minta contohnya langsung, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Berbicara mencerdaskan, kenapa kurikulum di Indonesia, kurikulum khususnya di dalam sebuah pendidikan ini berubah-ubah? Karena salah satunya bagaimana menciptakan masyarakat yang cerdas itu, gitu loh. Atau generasi bangsanya yang cerdas, berpendidikan, gimana caranya? Itu selalu diubah-ubah itu. Jadi tidak terus, jadi kita itu harus selalu, bukan kita sih ya, kita memahami gitu, memahami terkait masalah keberagaman tentang cita-cita itu, bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya kalian lihatlah sekitar kalian itu sudah masyarakatnya cerdas apa enggak gitu loh. Salah satu contohnya 10 PKK itu kan ada biasanya, kalau kalian ke desa-desa itu ada 10 PKK, 10 program kegiatan apa itu masyarakat itu. Di situ kan seperti pertama itu mengamalkan nilai-nilai Pancasila gitu lah. Pancasila gitu ya. Yang pertama itu kan Tuhanan, kemanusiaan, keadilan, persatuan. Nah itu sudah dilaksanakan enggak gitu loh. Kira-kira mereka kalau enggak melaksanakan itu karena kenapa?
atau kurang kesadaran, atau kurang ilmunya, atau memang mereka sudah tidak pengen melaksanakan itu. Mereka sudah merasa tidak penting ini. Yang penting aku bisa hidup, bisa makan, tidur, nyenyak, punya anak gitu. Atau berkeluarga gitu maksudnya. Selanjutnya dari Alia Junior itu yang kedua pertanyaannya, mengapa cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya wawasan Nusantara bisa dikatakan sebagai prinsip persatuan? Mengapa cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya atau wawasan Nusantara bisa dikatakan sebagai prinsip? Oke, berbicara tentang prinsip lagi ya. Prinsip itu kan sesuatu yang harus kita pegang teguh gitu loh. Kalau berbicara tentang wawasan Nusantara, kenapa dijadikan prinsip di dalam sebuah bangsa Indonesia? Itu karena salah satunya biar bagaimana generasi bangsa ini atau masyarakat ini paham tentang kondisi negara ini, gitu loh. Kondisi bangsa ini, kondisi dari yang kita tempati ini, gitu loh. Kalau kita gak paham, otomatis kita gak akan bisa berkembang, atau kita melaksanakan kehidupan kita itu di dalam kehidupan sehari-hari itu terbatas gitu loh. Karena kita gak paham apa sih tujuanku di sini, apa sih manfaatku di sini, aku mau ngapain, tujuanku kata lapo gak jelas. Makanya dikasih wawasan biar kalian paham tentang lingkungan kalian itu seperti apa. Kalau kalian sudah paham lingkungannya, semisal kok sampah berserakan, apa yang harus kita lakukan? Oh, dirikan Karang Taruna untuk ngontrol terkait pembuangan sampah misalnya. Atau di masjid dirikan remas, remaja masjid itu, biar masyarakatnya itu lebih peduli ketika kegiatan masjid atau datang ketika keperluan masjid, dan kita tuh mensosialisasikan hal-hal yang berbau agama kalau di remaja masjid, dan nuansanya pun cuman satu agama. Tapi kalau berbicara Karang Taruna itu lebih kepada satu desa. Misal ada Karang Tarunanya, misal desa itu masih kurang kesadaran tentang gotong royongnya, ya udah disosialisasikan manfaat dari gotong royong. Bapak Ibu, wuru-wuru, semua kumpul. Kita di sini adalah rakyat Indonesia, kita bersatu, kita di sini demi menjaga lingkungan yang tertib, aman, adil, dan makmur. Misal biar tidak ada maling yang berkeliaran atau pengemis yang berkeliaran, kita jaga desa kita rawat desa kita, gitu-gitu kira-kira ya. Terus kemudian lanjut ke Citra Wulandari. Citra Wulandari ini saya ngecek takut lupa nggak direkod kan repot gitu kan. Dia bertanya apa makna persatuan. Makna persatuan itu adalah proses untuk mencapai kesatuan. Proses persatuan. Ketika sudah proses menjadi satu itu menjadi satu. Sebutkan prinsip dalam keberagaman suku. Di dalam keberagaman suku, prinsipnya apa yang harus kita miliki. Misal saya suku Madura gitu ya. Andai ada orang Madura yang menjelek-jelekkan Madura, ya monggo. Atau ada orang Madura yang mengedepankan di luar suku Madura, dia mengatakan tidak bagus. Nah itu yang repot. Karena kalau yang di awal monggo, kenapa? Misal ada orang Madura menjelek-jelekan Madura karena dia gak paham Madura gitu loh. Saya katakan gitu. Tapi kalau semisal ada orang Madura, dia mengatakan suku Madura adalah suku paling keras gitu, atau suku paling hebat gitu loh, misal gitu. Nah, itu juga sama, tidak paham tentang Madura gitu loh. Jadi apa yang harus kita pahami, apa prinsip yang harus kita miliki di dalam kesukuan gitu loh. Yang pertama, kita jangan sampai menganggap suku kita lebih baik atau lebih bagus. Dan kita juga jangan sampai merendahkan suku kita. Tapi kalau suku kita direndah-rendahkan sama orang yang di luar suku kita, itu baru masuk baik kok. Itu ya biasanya orang-orang yang memang cari konten gitu ya. Biar viral gitu ya. Menjelekkan salah satu suku. Apa itu suku Minang? Apa itu suku Ambon misalnya? Ya udah gitu.
Ya udah biarin aja gitu. Dia selesai sendiri, capek-capek sendiri gitu. Biasanya begitu. Jadi kita tidak boleh punya sikap primordialisme gitu ya. Menganggap suku kita itu lebih baik daripada suku-suku yang lain. Jadi prinsipnya apa? Prinsip yang harus kita miliki itu ya kita mencintailah suku kita, menghargai, merawat gitu suku-suku kita yang ada gitu. Kemudian kita lanjut ke Adenovi Siti Nurhalisa. Apa saja yang harus kita lakukan? Apa saja yang harus dilakukan masing-masing masyarakat Indonesia agar dapat mewujudkan persatuan dalam keberagaman? Yang harus dilakukan masing-masing ya, artinya setiap orang atau per orang yang ada di semua Indonesia ini penduduknya. Apa yang harus dilakukan biar menjaga persatuan untuk mewujudkan persatuan itu? Yang pertama dia paham tentang rasa cinta tanah air. Rasa cinta tanah air itu pahamnya gimana? Hak dan kewajibannya itu harus dipenuhi. Itu. Baru kemudian dia akan bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Terus kemudian mengapa kita sebagai masyarakat Indonesia harus memiliki sikap nasionalisme? Jelas. Kita kalau hidup di sebuah negara, dimanapun negaranya, harus punya nasionalisme. Karena kalau tidak punya nasionalisme, dia akan melakukan makar gitu. Artinya tidak mau mengikuti apa yang ada di dalam negara itu, tidak mau melaksanakan perintah atau aturan yang di dalam negara itu. Artinya dia sudah menentang terkait apa saja yang terdapat di dalam sebuah negara itu. Kalau dia tidak punya sikap nasionalisme, jadi perilaku dia itu sesuatu yang selalu bertentangan dengan apa yang ada. Misal disuruh bayar pajak tepat waktu, misal dia tidak bayar, sudah tidak bayar, dia tidak mau menyuruh dia dirinya sendiri tidak bayar, menyuruh orang lain untuk tidak bayar, sampai gitulah. Selanjutnya adalah Anissa Nur Laksmila. Pertanyaannya adalah apakah 5 prinsip dalam pembangunan persatuan nasional itu penting? Dah, jawabannya penting. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang hanya sekedar mendukung Indonesia tanpa tahu pun menjalankan prinsip yang ada? Sebenarnya kalau saya melihat masyarakat kita itu sadar dan tanpa sadar sudah melaksanakan prinsip itu. Nah, karena banyak orang itu kadang melakukan itu tanpa tahu ilmunya, tapi sebenarnya dia sudah lebih paham daripada ilmunya. Ilmu yang saya maksud itu adalah teorinya. Teorinya itu adalah prinsip nasionalisme, patriotisme. Tapi orang-orang tanpa tahu prinsip-prinsip itu sudah melaksanakan, misal di rumahnya dia sudah bergotong royong, di masyarakatnya dia sudah melaksanakan apa saja yang menjadi aturan yang ada. Gitu. Apakah setiap orang yang megang 5 prinsip itu setiap orang harus memegang 5 prinsip yang telah ada? Sebenarnya Iya. Kalau kamu sudah tahu, ya udah pegang itu prinsip. Kalau nggak tahu, ya sudah dikasih tahu. Jika iya, lalu apa yang selama ini kita lakukan untuk Indonesia? Apakah itu salah karena tidak adanya 5 prinsip yang terbentuk? Sebenarnya tidak salah. Makanya seperti yang saya bilang tadi. Banyak orang di sekitar kita itu tanpa dia sadari dia udah melaksanakan 5 prinsip itu, cuman nggak tahu teorinya, ilmunya dia nggak tahu. Cuman secara prakteknya, secara perilakunya dia udah paham dan melaksanakan itu. Lanjut dari Azkiyah Husna. Apa arti kesatuan dan kesatuan? Apa yang membedakan keduanya? Oke, udah saya jawab di pertanyaan sebelumnya. Lanjut ya, biar waktunya. Mas Ayu Sekar, apa pentingnya kesatuan dan kesatuan dalam kehidupan bernegara? Jadi ada kehidupan berbangsa, ada kehidupan bernegara.
Kalau kehidupan berbangsa itu lebih kepada hubungan kita sama masyarakat. Tapi kalau berkehidupan negara itu hubungan kita sama pemerintah. Oke, begitu intinya. Biar jelas. Kenapa ada berbangsa dan bernegara? Bedanya bangsa sama negara itu apa? Kalau bangsa itu adalah wilayahnya, negara itu yang mengatur wilayah itu, pemerintahannya, begitu. Kalau salah, ya udah. Ya berarti aku yang salah. Aku memang salah, 100% salah. Mengapa masih terjadi perselisihan padahal persatuan kesatuan sudah jelas pada Pancasila yang diajarkan melalui kanak-kanak dewasa? Oke. Kalaupun persatuan dan kesatuan, terus prinsip-prinsipnya itu udah diajarkan mulai kita TK sampai kita dewasa, sampai kita mati. Kenapa masih ada yang melakukan, misalnya di sini ada perselisihan? Karena mereka manusia yang punya kebebasan yang bertanggung jawab. Satu sisi memang dia akan melakukan, satu sisi dia akan melanggar. Itu baru manusia. Ya karena lagi-lagi berbicara tentang kita tidak pernah mengerti kondisi apa yang dialami oleh manusia itu, sehingga dia melakukan itu. Oke, yang pertama. Yang kedua, ada orang-orang yang sudah memahami terkait masalah teori persatuan dan kesatuan, bahkan prinsipnya sudah dilaksanakan, tapi masih memunculkan perselisihan. Karena yang dia hadapin adalah orang-orang yang tidak paham tentang persatuan dan kesatuan, bahkan tidak punya prinsip. Itu sudah bertentangan. Ibarat air sama minyak, sama-sama cair, benda cair, tapi tidak menyatu. Sama-sama manusia, tapi udah beda kelas keilmuannya, tidak akan bertemu gitu loh. Orang pinter berdebat sama orang bodoh, yang pinter yang goblok, yang pinter yang bodoh. Paham gak sih? Ya udah gitulah ya. Aku lanjut takut habis waktunya. Dari Eksa Ilham Pratama, apa hubungan dari hubungan lagi, arti lagi? Oke, dari di sini ada perbedaannya. Arti dari kesatuan bertanah air. Nah, bertanah air ya. Jadi ini lebih berbicara tentang kita hidup di negara Indonesia yang tanah air sama gitu loh. Gak mungkin gitu loh yang kita hidup di negara kita kemudian kita menikmati hasil bumi di luar negara. Misal padi ekspor nih bos, misal padi impor nih bos, senggol dong. Itu salah satu bentuk tidak mencintai negaranya gitu loh, atau tidak menghormati, tidak menghargai hasil jerih payah petani-petani Indonesia. Hidup petani. Jangan mau dijual tanahnya untuk pembangunan. Kita harus melestarikan kelestarian alam, biarkan alam yang mengaturnya. Bukan biarkan alam yang mengaturnya, biar alam itu hidup, biar alam lebih lestari lah gitu. Jangan kemudian kita mau dieksploitasi terus. Dari Kisga, apa manfaat persatuan kesatuan? Apa contoh dari sikap perilaku nasionalisme pada poin kedua? Pada poin kedua, poin yang mana? Apa contoh dari sikap perilaku nasionalisme pada poin kedua? Oke, ketika kita berbicara contoh perilaku dari apa yang sudah kita lakukan, apapun itu, ini kan spesifik ya dari poin kedua itu misalnya. Sebenarnya kalau kita berbicara contoh atau sikap dari perilaku kita, apapun itu, kalau sudah berbicara tentang nasionalisme, harusnya itu tidak pernah merugikan orang lain. Tuh. Kalau udah merugikan orang lain, berarti dia sudah siap menanggung resikonya. Karena kita punya hak dan kewajiban dan punya tanggung jawab. Oke, nikmatus syarofah. Apa persatuan itu? Apa kesatuan itu? Apa saja contohnya? Contohnya persatuan itu sudah jelas ada di dalam sebuah kehidupan kita sehari-hari. Contoh keluarga.
keluarga. Di situ ada persatuan dan kesatuan. Kalau pengen lebih luas, kita ambil lagi contoh di satu desa. Atau kalau mau yang lebih kalian alamin itu di dalam sebuah pendidikan, lembaga pendidikan atau sekolah. Kayak gimana kesatuan di sekolah itu? Ya lihat dari mana aja orang-orang yang sekolah di tempat kamu. Siapa saja, dari mana, kapan, di mana. Ya itu guys. Contoh ya. Terus Malik Fatur Rahman, apa itu persatuan? Ada 5 prinsip. Sebutkan. Waduh. Guru nih kudu nyebut coy, padahal itu ada di bukunya. Minimal kalian tuh bertanya, Pak apa maksudnya ini gitu. Bukan suruh sebutkan. Atau kamu udah punya cita-cita jadi guru kayaknya, Malik Fatur Rahman. Monggo. Ya saya aja jarang gitu loh suruh menyebutkan apa itu sebutkan, berikan contoh. Saya lebih kepada bagaimana kalian memahami itu dulu. Ketika kalian memahami, terus bagaimana pengalaman kalian dari apa yang sudah kalian pahami, atau kalian udah melakukan apa gitu loh. Artinya prakteknya apa dari apa yang sudah kalian lakukan. Semisal kalian tahu hak-hak kalian, paham hak. Terus kemudian apa saja hak-hak yang udah kalian dapatkan, atau hak-hak yang udah kalian berikan, atau itu sesuatu yang membuat kalian itu lebih ekstrim sedikit. Misalnya tanggung jawab, kalian melakukan apa, kesalahan apa, kalian udah bertanggung jawab gak dengan kesalahan itu, atau kalian sudah dikasih tugas tapi tidak melaksanakan, artinya tidak amanah, itu kan kurang tanggung jawab. Nah itu kan sesuatu yang begitu, itu artinya hal-hal yang udah kalian lakukan gitu loh. Begitu. Asyifa Rahmania Rania ya. Apa yang dimaksud dengan prinsip wawasan Nusantara? Udah dijelaskan di video sebelumnya. Apa perbedaan persatuan dan kesatuan? Udah dijelaskan semuanya. Apa itu kesatuan? Apa itu persatuan? Diajeng. Laila Nur S gitu ya. Revika Aurora Octavia, apa arti dari persatuan dan kesatuan? Oke, sudah ya. Kita lanjut aja. Kita langsung next gitu kan, biar tidak panjang waktunya. Dari Daris Nur Rahmat, perbedaan antara kesatuan dan kesatuan. Prinsip persatuan dan kesatuan yang ketiga adalah waduh. Dikasih soal gurunya coy, disuruh menjawab, padahal ada di bukunya. Masa saya harus buka buku gitu kan? Makanya saya bilang pertanyaan kalian itu terlalu tekstual. Dari kalian kelas 1 ya itu. Tapi kan aku nggak ngajar kalian kelas 1. Ya, maksudnya beberapa orang yang saya ajar itu harusnya sudah sadar gitu loh. Maksudnya aku mengharapkan pertanyaan seperti apa gitu. Pertanyaan itu yang real, sesuai konteks yang ada di lapangan. Kalau bisa bawa masalah, bawa konflik, bawa perselisihan, kita bantai di sini gitu. Maksudnya diskusikan bareng, ketemu titik terangnya di mana, atau solusi dari permasalahan itu apa begitu. Jangan membuat masalah. Apalagi masalahnya di buku. Aduh. Senggol bos, ampun Bang Jago. Izadin, apa itu persatuan dan kesatuan? Lanjut bosku. Ini kayaknya sama Bro Rehan dan ini kayaknya mereka oke, nanti aku punya soal ya yang membuat kalian tuh harus menjawab berdasarkan pengalaman, tidak bisa melihat jawaban teman. Tuh. Dari Badiratul Fitri, mengapa harus ada prinsip untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman? Apa yang terjadi jika tidak ada prinsip mewujudkan persatuan? Apakah akan tidak ada persatuan? Waduh. Sebenarnya kalau sekarang dimanapun itu pasti ada persatuan. Entah itu hanya kelompok kecil, segelintir orang, atau sekelompok sedang, atau sekelompok banyak, itu pasti ada. Itu intinya persatuan itu melebih dari satu orang. Bersatu, dua misal laki perempuan bersatu, udah ini namanya udah persatuan dua beda jenis kelamin, beda bapak, beda ibu, beda golongan darah, misal beda suku, budaya, ras, agama, itu udah persatuan itu.
Jadi artinya tidak akan pernah ada persatuan. Jadi akan selalu ada persatuan. Paham ya? Hana Naura, apa itu persatuan? Bilqis, apa itu? Oke, kebanyakan ke bawah ini makin segitu-gitu aja pertanyaannya. Wildananda Gozi sama aja. Handrian Pracanda, macam-macam prinsip persatuan dan kesatuan ialah waduh. Farah Alea Putra Nusantara, mengapa persatuan dan kesatuan sangat diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Apa yang terjadi jika seandainya tidak timbul rasa persatuan dan kesatuan? Bagaimana cara mengatasinya? Jika ada masalah, tidak ada persatuan dan kesatuan, tentu masalah itu dilatar belakangi oleh salah satu kepentingan gitu ya. Jadi mungkin salah satu pihak itu melaksanakan atau melakukan sebuah tindakan yang merugikan kelompok yang lain, sehingga kelompok yang lain tidak terima, lalu kemudian melakukan perlawanan. Dan bagaimana cara mengatasinya itu? Ya kita harus ketika menyelesaikan masalah kan kita memang yang pertama itu telusuri dulu. Itu namanya tabayun dulu. Ketika tabayun kemudian cari bukti-buktinya, kayak gimana kondisinya, kejadiannya seperti apa gitu. Kemudian ketika itu kita cari letak-letak yang sekiranya membuat mereka itu tidak merasa dirugikan, tidak merasa diuntungkan, itu akan adil dan permasalahan itu akan ada. Contoh, dalam sebuah hubungan kita jangan sampai mengambil untungnya saja atau kita merasa dirugikan. Kita harus adil. Kalau dia nraktir, kita juga nraktir. Kalau dia apa, ya balas apa gitu loh. Adil. Terus kemudian Mediana, pertanyaan saja. Sama sih pertanyaannya. Terus kemudian atau ilah atau Allah coy. Perbedaan antara kesatuan macam-macam prinsip ialah waduh. Oke, sudah situ aja kayaknya. Pertanyaan kedua itu juga sama, Arsyantriano Nugroho 9A. Arti dari persatuan, prinsip persatuan yang keempat adalah dia ngasih soal, bukan ngasih pertanyaan. Pertanyaan itu saya kasih tahu ya, itu konsep yang lahir dari pemikiran kita, dari apa yang sudah kita dapatkan. Bukan kita baca terus kita pertanyakan. Karena sesuatu yang kita baca itu harusnya diolah dulu di otak gitu kan. Kemudian muncullah sebuah kebingungan, loh kok ada ini padahal harusnya enggak ada. Itu baru dipertanyakan. Itu artinya diskusi, sharing gitu loh. Bukan kemudian disuruh buat pertanyaan malah buat soal. Makanya ada salah satu yang guru yang mengatakan itu paling mudah menjawab atau yang membuat pertanyaan. Ya, paling yang susah itu, ini susah ya, itu yang membuat pertanyaan apa yang menjawab. Nah, jawaban guru itu adalah tentu yang susah itu yang membuat pertanyaan. Karena kenapa ya tadi itu bertanya itu tidak mudah. Karena dia harus mengolah dulu hasil pemikirannya dari apa yang sudah dia lihat, dia baca, dia dengar, dia dapatkan. Entah dari manapun itu, terus dia olah otaknya. Setelah diolah, kemudian dia memunculkan sebuah pemikiran. Lo kok gini? Lo kok bisa? Lo kenapa? Gitu. Baru kemudian dipertanyakan. Gitu. Kayaknya sekitar 40 siswa ya dari kelas 9 itu yang cuma bertanya. Udah nggak apa-apa, sudah itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi lah. Salam pancaroba.